azkarus sabah bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nushur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Mas? Oh, iya. Insyaallah. Alhamdulillah, segala puji kepunyaan Allah. Semoga Allah terus mengizinkan kita istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadir di salat subuh tidaklah mudah kecuali atas pertolongan Allah. Bisa duduk untuk menikmati salat subuh tidaklah mudah kecuali atas seizin Allah. Bisa duduk bermajlis ilmu subuh hingga syuruk nanti tidaklah juga mudah kecuali semua atas izin Allah. Apalagi untuk istiqomah, apalagi untuk mendawamkan. Tapi justru yang tidak mudah inilah yang paling potensial mengundang cinta, kasih sayang, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita punya kesempatan tapi tidak juga untuk mengambil kesempatan itu segera. Berapa banyak kita punya kendaraan tapi kendaraan itu tidak juga membuat kita sampai ke majelis ilmu di subuh harinya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Jawaban yang pertama, karena syaitan godaannya lebih kuat dan lebih dahsyat agar anak Adam itu gagal beramal salih. Yang kedua, boleh jadi kita yang menuruti hawa nafsu, rasa malas kita, rasa kantuk kita, sehingga kita sulit hadir sholat subuh, sehingga kita sulit untuk menghadiri majelis ilmu. Sebenarnya perangkat punya. Kalaupun tidak, live streaming pun dari rumah sebenarnya bisa. Tapi memang lagi-lagi yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah bagi hidayah kepada siapa yang Allah mau. Kalau Allah tidak mau, ya tidak Allah bagi. Pertanyaan yang muncul, apakah kita dimaui oleh Allah atau apakah Allah memilih kita ataukah tidak? Kita tidak pernah tahu sampai kitalah yang berikhtiar semaksimal mungkin menjemput cinta dan ridhonya Allah. Sebagaimana Rasulullah sering bersabdakan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang rutin, continue, wa in qalla, walaupun sedikit. Bukan soal banyaknya, bukan soal besar jumlahnya, tapi soal rutin walaupun sedikit. Karena kerutinan itu yang membentuk karakter seseorang, rutin itu yang membentuk pikiran seseorang, kerutinan itu yang nanti menjadi habit, kebiasaan. Sampai-sampai ada yang kurang kalau ada satu waktu di mana dia nggak sholat subuh. Sampai-sampai ada rasa yang kurang kalau ada satu subuh dia tidak mengaji Al-Quran sekian lembar. Sampai-sampai ada perasaan yang kurang kalau ada satu hari saja dia lewati tanpa duduk di majelis ilmu. Kenapa kok ada perasaan kurang itu? Duh, subuh saya kok ada yang kurang ya. Duh, waktu ini saya kok ada yang kurang ya. Duh, rasanya minggu-minggu ini atau pekan-pekan ini kok ada yang kurang ya. Jauh dari masjid, jauh dari sholat subuh, jauh dari duduk di majelis ilmu.
Kenapa kok bisa ada hadir perasaan seperti seolah ada yang kurang? Karena amal solih itu sudah menjadi kebiasaan. Dia sudah berubah, bukan menjadi rutinitas, tapi sudah menjadi kebutuhan. Habit menjadi kebutuhan. Bukan karena ini rutinitas belaka, enggak, saya yang butuh. Bukan karena apa-apa, tidak, karena saya memang yang butuh. Manusia membutuhkan ilmu setiap detik yang berdetak. Manusia butuh makan 1 hari 1 kali, tetap akan hidup. 1 hari 2 kali, apalagi. 1 hari 3 kali makan, apalagi. Dia hidup. Tapi kalau manusia 1 hari tanpa ilmu, berantakan hidupnya. Manusia hidup tanpa ilmu, kacau balau hidupnya. Karena kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita butuh makan 1 hari 2 kali. Tapi kalau ilmu, kita butuhkan setiap waktu. Maka sahabat yang dirahmati Allah, baik di offline jamaah Masjid Fatimah Garung Wonosobo maupun di online jamaah TikTok, YouTube, Instagram, mari luruskan niat semata hanya mencari ridho Allah. Kita ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, agar Allah ridho terhadap kita semua, dan nanti mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Termasuk orang-orang yang berpulang ke pangkuan Allah dalam keadaan kita ridho terhadap syariatnya Allah. Allah ridho juga terhadap apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin sekalian dirahmati Allah, bab kullu syai'in biqadar. Bab tentang segala sesuatu sudah ada takdirnya. Jadi pagi ini di halaman 475 di jilid yang keempat dalam kitab Sahih Muslim Fuad Abdul Baqi, kita akan sama-sama belajar tentang segala sesuatu sudah ada takdirnya. Memahami konsep takdir yang ideal seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. An Tawus, Imam Tawus. Sesungguhnya Imam Tawus mengatakan, aku bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua berkata, segala sesuatu sudah ada takdirnya. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'tu Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar yaqul, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kaisi au kaisi wal ajzi. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Nabi mengatakan ini agar supaya sahabat tidak risau dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka, kecuali mereka memaksimalkan amal salih. Karena kita tahu Allah mentakdirkan sesuatu untuk kita, tapi pertanyaan kesebalikannya atau pertanyaan sebaliknya, apakah kita tahu apa yang Allah takdirkan untuk kehidupan kita sampai kita meninggal? Tahu atau tidak? Tidak. Gak ada yang tahu. Bahkan manusia itu gak tahu bagaimana indahnya Allah menciptakan episode kehidupan untuk dirinya. Asalkan manusia mau baik sangka sama Allah. Lantas pertanyaan berikutnya muncul. Kenapa Allah merahasiakan takdir? Kenapa Allah merahasiakan masa depan? Kata para ulama, beliau menjawab dengan 3 hal. Allah merahasiakan masa depan agar kita terus berbuat amal salih sampai kita diwafatkan. Yang pertama. Yang kedua, Allah merahasiakan masa depan agar kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim tidak akan pernah melepaskan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semuanya. Yang ketiga, Allah merahasiakan masa depan
agar kita bersungguh-sungguh dalam merencanakan segala kebaikan yang nanti kita sungguh-sungguh juga dalam mengamalkannya. Sama seperti poin yang pertama, tapi bedanya kita merancang yang terbaik versi kita untuk kemudian kita tawakal ala Allah. Allah nanti yang menuntunkan versi terbaik menurut Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Allah rahasiakan masa depan? Allah merahasiakan masa depanmu agar justru engkau maksimal dalam hidupmu, agar justru engkau berbaik sangka kepada Allah, dan agar justru engkau selalu mengupayakan rencana terbaikmu yang kau hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Allah bisa guide, kasih petunjuk lebih baik dari semua yang pernah kita harap-harapkan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang membuat sahabat-sahabat itu tenang dalam beramal. Kullu syai'in biqadar. 1, 2, 3. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Kalau hari ini mungkin kita sedang dapat masalah, ya memang Allah lagi takdirin. Masalah ini ada di tengah-tengah kita. Kalau hari ini sedang dapat musibah, ya Allah takdirkan juga musibah itu datang sebagai pengingat. Kalau hari ini apapun yang terjadi sudah karena sebab Allah takdirkan, dan Allah kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gak mungkin Allah gak kasih kepada hambanya, gak sayang kepada hambanya atas apa yang Allah beri. Kullu syai'in biqadar, kata Rasulullah, segala sesuatu sudah ada takdirnya. Hatta al-ajzi wal kaisi wal ajzi. Segala sesuatu sudah ada takdirnya. Orang menjadi lemah pun sudah ada takdirnya. Orang menjadi kuat pun sudah ada takdirnya. Atau sebaliknya, au kaisi awil kaisi wal ajzi. Orang menjadi kuat pun ada takdirnya. Orang menjadi lemah pun juga sudah ada takdirnya. Kenapa hari ini ada segelintir pihak yang kuat dalam kekuasaan, dalam finansial harta, atau dalam kekuatan fisik yang sebenarnya? Allah sedang mentakdirkan kekuatan itu ada padanya. Maka kalau kita hari ini diberi kekuatan, jangan pernah sombong, karena segala sesuatu itu akan Allah putar balikan kembali. Lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah. Dan manusia fitrahnya seperti itu. Awal lahir ke dunia kita ini lemah, lalu Allah menguatkan kita. Usia-usia remaja, usia-usia jelang dewasa, menjadi kuatlah kita. Hingga menginjak usia 40 tahun, menjadi kuat atau semakin lemah? Semakin melemah lagi lah kita. Umur 50 bertambah, 60 bertambah-tambah lemah, 70 bertambah-tambah lemah, 80 tambah-tambah lemah. Allah memberitahu kepada kita, sejatinya kelemahan yang Allah hadirkan setelah kekuatan masa remaja kita, agar kita semakin sadar bahwa dunia benar-benar bukan tempat tinggal kita selama-lamanya, tapi dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bahwa dunia tempat menanam dan akhirat tempat memanen. Bahwa dunia tempat beramal, akhirat tempat dihisab yang sempurna hisabnya. Andai manusia mau menyadari bahwa dunia adalah tempat tinggalnya sementara, maka tidak akan ada lagi manusia yang mau totalitas, atau tidak ada manusia yang mau hanya totalitas mengejar dunia yang rendah. Karena dunia itu juga serumpun akar katanya dengan adna, yang posisinya paling rendah. Dan dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebut dunia, pasti itu senada dengan kerendahan. Dan setiap kali Allah menyebut akhirat, pasti penuh dengan kemuliaan. Karena emang itulah dunia. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menunjuk di tumpukan sampah yang waktu itu ada di Madinah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, itu yang selama ini kalian cari dan kalian kejar-kejar. Lebih-lebih Rasulullah SAW pernah lewat kepada sebuah bangkai kambing yang telinganya cacat. Lalu Nabi pun SAW mengatakan, maukah kalian membeli bangkai kambing ini dengan harga yang sangat murah?
Lalu sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, kalaupun gratis kami nggak mau karena cacat, apalagi ini sudah mati. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya dunia lebih rendah dari bangkai kambing yang cacat ini. Allahu Akbar walillahilham. Ini tentang dunia yang orang-orang tergila di atasnya. Bukan keliru jamaah, tapi kata Nabi SAW, segala sesuatu yang ada di dunia ini tercela. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tercela. Illa, kecuali, ada pengecualian yang tidak tercela apa aja? Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa ma walah, dan apa-apa yang meliputinya dalam ibadah kepada Allah. Artinya selama manusia hidup di dunia dipakai untuk zikrullah, mengingat Allah. Punya kendaraan dipakai mengingat Allah, punya jabatan dipakai mengingat Allah, punya rumah dipakai mengingat Allah, punya motor dipakai mengingat Allah, punya ilmu dipakai mengingat Allah. Wa ma walah, dan apa-apa yang melingkarinya, melingkupinya, ruang lingkupnya, intinya ibadah kepada Allah, sungguh dialah yang tidak tercela. Dia nunggangin dunia untuk dapat surganya Allah, itu yang tidak tercela. Punya rezeki bisa beli kitab, dengan kitab ini mendapatkan ilmu, dengan ilmu ini mereka beramal salih, disinilah jamaah mereka dapatkan kebaikan. Barakallah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, mohon izin, Mas Priyo sakit jamaah, apalagi kemana? Oh iya. Pantasan, Masya Allah, iya siap, baik jemaah. Kirain ada. Hadirin jamaah dirahmati Allah. Jadi Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat, menenteramkan jiwa para sahabat. Kullu syai'in biqadar. Sahabat itu karakternya setelah Rasulullah SAW sabdakan kullu syai'in biqadar, tenang, segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Itu jadi tenang sahabat. Aku tidak khawatir. Ini kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ulama tabi'in, ada sahabat, ada tabi'in. Ini ulamanya tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, aku tidak khawatir dengan rezeki, karena Allah jika sudah tetapkan rezeki untukku, pasti akan datang untukku, tidak kepada yang lain. Dan aku tidak khawatir bahwa rezekiku akan dimakan yang lain, karena aku tahu Allah akan memberikan porsi sesuai takdirnya masing-masing. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah berkata, aku tidak khawatir tentang rezeki, karena apa yang akan menjadi milikku akan tetap menjadi milikku. Dan aku juga tidak khawatir apa yang hilang dariku, karena apa-apa yang bukan milikku, sekeras apapun aku berusaha meraihnya, tetap tidak akan pernah menjadi milikku. Artinya sahabat itu setenang itu menyikapi soalan takdir. Tapi bukan berpangku tangan. Mereka maksimal dalam beramal salih. Masih ingat nggak hadis Nabi kepada Ahlul Badr, kepada veteran Badr atau alumni Ghazwah Badr, alumni perang Badr? Nabi bersabda apa? Lakukan semaumu, qad ghafarallahu lakum. Allah sudah ampunkan kalian semuanya. Artinya alumni perang Badar semuanya sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Silahkan berbuat sesuka Anda, Allah sudah ampuni Anda semuanya. Apakah lantas membuat alumni perang Badar berleha-leha dalam ibadah? Tidak. Malas dalam beramal solih? Tidak. Malas bekerja? Tidak. Malah dapat jaminan ampunan Allah, membuat mereka semakin bersemangat amal salih, bekerja, beribadah. Ini mentalitas sahabat. Jadi ketika Nabi bersabda kullu syai'in biqadar, kalau bahasa sederhananya, tenang, Allah sudah takdirkan yang terbaik untukmu. Mereka nggak khawatir. Mereka tahu mereka dapat jaminan surga, apakah mereka lantas leha-leha? Bukan itu mental sahabat. Kalau kita mungkin iya.
Selamat ya, Anda sudah diterima di Universitas Harvard University, Oxford University. Belajar lagi nggak kira-kira kalau sudah pasti diterima? Belajar lagi nggak? Enggak. Kenapa nggak belajar lagi? Udah jelas diterima. Selamat ya, Anda terima di UI, di UGM, di tempat yang mungkin masyhur. Universitas masyhur. Belajar lagi? Enggak, tenang, udah keterima. Fix. Tapi mentalitas sahabat tuh bukan mentalitas yang demikian. Mentalitas sahabat semakin dijamin surga, semakin bersemangat dalam ibadah, bekerja keras dan beramal salih. Semakin dapat jaminan ampunannya Allah, bukan mereka leha-leha terus bermaksiat kepada Allah, tapi malah semangat bekerja keras, beribadah dan beramal salih. Mentalitas ini yang harus kita miliki hadirin. Semakin dekat dengan kematian, semakin semangat beramal salih, beribadah, bekerja keras. Semakin tua diri kita, semakin semangat bekerja keras, beribadah, beramal salih. Kalaulah sudah senja, semakin semangat para sahabat Nabi, apalagi yang masih muda. Sahabat yang masih muda, catat baik-baik kalimat sederhana ini. Beramal salih, beribadah dan bekerja keraslah selagi Anda masih muda. Karena akan ada masanya di mana Anda mau beribadah, mau beramal salih dan mau bekerja keras, Anda tidak mampu, bukan karena Anda tidak mau, tapi karena fisik Anda sudah mulai melemah. Anda hendak ruku yang tumakninah, Anda mau, tapi fisik Anda tidak mampu sebab lutut Anda mulai rapuh. Anda mau sujud berlama-lama, Anda mau, tapi waktu itu Anda tidak lagi mampu karena semakin Anda senja usianya. Maka selagi muda, pakai bekerja keras, beramal salih, beribadah. Selagi muda, manfaatkan waktu semua untuk mengejar cinta dan ridhonya Allah. Sebelum datang masa tua, masa senja kita yang kita semakin lelah, capek dalam beribadah, dalam artian kita tidak mampu secara fisik untuk totalitas ibadah sebagaimana waktu masa muda kita dulu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin dalam hadis. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Di antaranya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. 4 lainnya itu apa? Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Masa sihatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum jatuh miskinmu. Yang terakhir hidupmu sebelum matimu. Manfaatkan. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Ini kan nasihat indah Rasulullah. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 ini sebelum datang yang 5. Kita dapat semua insya Allah. Sehat dapat, luangnya dapat, kayanya insya Allah kita semua kaya dengan kapasitas kekayaan kita masing-masing. Ya, udah mah dapat. Masa mudanya juga kita semua kan melewati masa muda hadirin. Gak mungkin orang lahir oe-oe toto umurnya 60 tahun kan gak mungkin. Orang lahir dari umur 0, 1 tahun, 2 tahun terus. Artinya masa muda itu kan kita lewati pasti. Sebelum kita menginjak usia 30-an kan kita pasti melewati 20-an. Sebelum menginjak 20-an pasti melewati usia 10-an. Sehat dapat, luangnya dapat, masa mudanya sudah terlewati alias kita juga dapatkan. Kaya raya, kita kaya sesuai versi kita masing-masing. Siapa bilang kita nggak kaya? Kita kaya. Bawa, datangkan orang yang paling mohon maaf merasa miskin, merasa fakir. Tanyai. Anda fakir? Iya. Anda miskin? Iya, saya nggak punya apa-apa. Coba kalau 1 jari Anda ditukar dengan uang 10 juta, mau atau enggak? Enggak. Coba 1 mata Anda ditukar dengan uang 100 juta, mau atau enggak?
Enggak. Coba jantung Anda ditukar dengan uang 1 miliar, mau atau enggak? Jantungnya dicabut tukar 1 miliar, enggak mau hadirin. Coba Allah kasih 1 miliar tapi tangan Anda menghilang dua-duanya, kaki Anda menghilang dua-duanya, mau atau enggak? Jelas enggak. Semiskin-miskinnya manusia sejatinya dia kaya jika dia mengetahuinya. Sefakir-fakirnya manusia tetap dia kaya karena Allah Maha Pencipta dengan ciptaan yang sempurna. Gak ada yang miskin. Dalam Al-Quran Allah tidak pernah berkata miskin. Allah katakan ada sedih, ada senang. Ada kaya, ada cukup. Bukan miskin. Ada kaya, ada cukup. Bukan miskin. Cukup hidup kita, jadi itu sudah dipastikan oleh Allah cukup. Yang buat kita kelabakan gaya hidup. Yang buat kita ngos-ngosan gengsi. Itu yang bikin manusia kadang ngos-ngosan. Mereka membeli ini tujuannya meninggikan derajat mereka. Padahal sejatinya tanpa beli itu, asalkan mereka beriman, berilmu, Allah tinggikan derajat mereka. Tanpa harus punya jam tangan harga ratusan juta, kalau mereka beriman, berilmu, Allah tinggikan derajat mereka. Tanpa harus mengenakan pakaian harga sekian miliar, Allah tetap tinggikan derajat mereka. Dengan catatan mereka beriman, mereka berilmu. Memahami takdir sempurna itu membuat orang jadi tenang. Tenang, sudah Allah takdirkan. Dan memahami takdir sempurna membuat orang gak akan kecewa dengan apa yang terjadi. Karena dia tahu Allahnya pasti memberi yang terbaik. Kenapa hancur porak-poranda karena sebuah gempa bumi? Dia pasti tahu Allah beri yang terbaik. Kenapa Allahu Akbar, anakku meninggal dunia? Kenapa suami saya meninggal dunia? Istri saya wafat mendahului saya. Kenapa orang tua saya lebih dulu berpulang ke haribaan saya? Dia tahu segala sesuatu yang terjadi sudah Allah takdirkan. Dan takdir itu tidak ada yang bisa merubahnya. Karena kita tidak tahu juga bagaimana Allah menciptakan takdir. Sekalipun ia berubah, ia ada riwayat doa dapat merubah takdir. Tapi pertanyaannya, tahukah kita apa yang Allah takdirkan kepada kita? Tidak. Tapi yang kita tahu Allahnya, maksudnya Allah kita tidak akan pernah berbuat buruk kepada hamba-hambanya. Karena bitaqah, kartu namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Memahami takdir, kullu syai'in biqadar, menenteramkan jiwa. Jadi sudah selesai, nggak ada lagi buruk sangka karena dia tahu Allahnya pasti maha baik, menciptakan yang baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Takdir kebagi dua. Takdir yang sudah Allah tetapkan tidak bisa kita merubahnya. Takdir ikhtiari, takdir yang masih butuh kita berikhtiar atasnya. Takdir yang pertama, takdir yang tidak bisa dirubah. Di bumi mana kita lahir, dari orang tua siapa kita lahir, ayahanda kita siapa namanya, siapa orangnya, ibunda kita namanya siapa, siapa orangnya, bagaimana ciptaan kita, warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk telinga, bentuk fisik, tinggi badan dan seterusnya. Allah sudah tetapkan, Allah sudah buat kepada kita. Ada nggak yang bisa menukar? Saya nggak mau deh bapak saya ini, saya mau bapak saya yang lain aja. Nggak bisa. Itulah takdir yang tidak bisa dirubah. Ada takdir-takdir yang diikut sertakan ikhtiar manusia di dalamnya. Apa? Takdir ikhtiari, takdir yang sifatnya pilihan. Mau berangkat ke Jogja atau berangkat ke Semarang, Bandara Jogja atau Bandara Semarang, pilihan siapa? Manusia. Mau minum air putih atau minum khamr, pilihan siapa? Manusia. Mau mendekati zina atau menjauhi zina dengan menikah, pilihan siapa? Manusia. Mau pilih motor A atau motor B, pilihan manusia. Mau datang ke masjid atau tetap tidur berkemulkan selimut, pilihan siapa? Manusia. Mau setelah itu pulang ataupun subuh syuruk, pilihan siapa?
Manusia. Mau nanti sholat syuruk ataupun tidak sholat syuruk, pilihan siapa? Manusia. Tiap-tiap pilihan yang kita berpotensi bisa memilih kebaikan itu, maka sejatinya Allah tawarkan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Tapi ayatnya nggak berhenti sampai situ. Dan bagi barang siapa yang dia kafir, ingkar, nggak mau mengoptimalkan amal solihnya, sungguh kepedihan azab Allah siapkan bagi mereka. Na'udzubillah. Maka hadirin, pegang baik-baik. Kalau kita hari ini mau termasuk yang mendapatkan jannatun na'im, beramal salihlah, bekerja keraslah, jangan berpangku tangan, jangan cuma mengandalkan nasab. Karena Rasulullah di hadis Muslim pernah bersabda, yaqulu Nabi SAW, siapa yang buruk amalannya, nasabnya tidak bisa menyelamatkannya. Ya karena buruk amalannya, nasabnya nggak bisa menyelamatkannya. Dan Nabi SAW juga sering menyampaikan, tidak ada bedanya ajnabi, tidak ada bedanya daripada orang Arab dengan orang yang non Arab. Yang membedakan apa kata Nabi? Takwa. Yang membedakan adalah takwa. Yang membedakan kita, ketakwaan kita. Baik orang Arab maupun orang non-Arab, asalkan dia bertakwa kepada Allah, dapat kenikmatan. Ya jelas kenikmatan hadirin. Jadi intinya hidup itu sudah Allah takdirkan. Pertanyaannya, kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan. Tapi selama kita bisa mengikhtiarkan ibadah, amal soleh, kebaikan, ikhtiarkan ibadah, amal soleh, kebaikan yang bisa diikhtiarkan, dan itu termasuk bagian daripada anjuran dalam agama Islam. Hadis terakhir. Orang musyrik Quraisy datang mendebat Rasulullah SAW tentang takdir, lalu Rasulullah pun menjelaskan tentang takdir sebagaimana Allah turunkan Quran surah Al-Qamar surah ke-54 setelah surah An-Najm, sebelum surah Ar-Rahman ayat 48-49. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakan sentuhan api neraka yang panas ini, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya masing-masing. Allah ciptakan jemaah segala sesuatu yang terjadi biqadar, sesuai kadarnya. Jadi kalau hari ini kita lagi merasa beban hidup saya banyak banget, berat, kecewa yang dalam, sakit hati sesakit-sakitnya, hancur rencana saya sehancur-hancurnya, ketahuilah jemaah bahwa Allah sudah menakar sesuatu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan kalau Allah sudah takar sesuatu itu, gak mungkin di luar batas kemampuan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya masing-masing. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan seseorang dibebani sesuatu beban kecuali dia pasti mampu melaluinya. Tidak akan takdir Allah menyapa kepada seorang hamba kecuali itu pasti yang terbaik untuk mereka. Tinggal kita baik sangka kepada Allah, lalu kemudian ikhtiar yang terbaik semampu kita, maka kebaikan akan mendekat kepada kita sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza, jamaah offline maupun online yang sudah membersamai. Semoga Allah memuliakan jamaah semuanya dimanapun berada. Yang sedang bekerja Allah berkahi pekerjaannya, yang sedang lembur Allah berkahi lemburnya, yang dalam perjalanan Allah sampaikan kepada tujuan perjalanannya, yang lagi di rumah masak-masak mempersiapkan untuk anaknya sekolah, suaminya bekerja ataupun sedang beres-beres, semoga Allah muliakan, Allah ganjar dengan surga tanpa hisab insyaallah. Dan bagi sahabat, jika ada yang mau berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah buat kita semua.
Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati Allah. Pertanyaan dari titipan Ustadz dari Ibunda Arif dari Malang. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya Ustadz tentang tema pagi ini. Mohon pencerahan, takdir bisa dirubah dengan doa, maksudnya apa? Sedangkan Allah merahasiakan takdir manusia. Jazakumullah khairan Ustadz. Wa jazakumullah khairan jaza. Ada perkataan ulama, satu-satunya yang berpotensi merubah takdir itu adalah doa. Agar apa para ulama menyampaikan hal ini? Agar kita bersemangat dalam berdoa. Lebih-lebih Rasulullah juga mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata terbaiknya orang beriman, orang mukmin. Dengan doa, apa yang tadinya tidak terjadi berpotensi untuk terjadi. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya ini penyemangat bagi kita untuk banyak-banyak doa. Tapi apakah terus kemudian mampu merubah takdir? Lah pertanyaannya, kita tahu nggak yang ditakdirkan apa? Sehingga itu berubah atau sehingga itu berganti? Jawabannya kan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya itu penyemangat dari para ulama agar kita memperbanyak doa kepada Allah, memohon kepada Allah, bergantungannya kepada Allah. Itu yang membuat seseorang dianjurkan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berdoa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik untuk kita biiznillah. Tapi tentang hal tadi, jawabannya sekali lagi, kita semua nggak ada yang tahu apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tahu nggak ayahanda? Mas Hadi tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Baik itu ajalnya kapan, di mana, sedang apa, rezekinya seperti apa, berapa miliar atau berapa triliun mungkin. Lalu kemudian bagaimana amalan-amalan kita, tapi nanti ada ikhtiar terbaik dari kita dalam beramal. Apakah tercapai harapan kita ataukah tidak? Allahu a'lam bishawab. Tapi tugas kita banyak-banyak meminta, berdoa kepada Allah. Sejatinya untaian dari para ulama tentang doa bisa berpotensi merubah takdir adalah memacu kita, memotivasi kita untuk banyak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkenan merahmati Ustadz beserta keluarganya, kita semua dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Berkenan kami mengajukan dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana jika orang tua sudah terlanjur mati dalam keadaan musyrik? Mati dalam keadaan musyrik. Kalau di dalam Al-Quran ada yang mengatakan tidak boleh mendoakan orang yang musyrik. Lalu bagaimana sikap seorang anak? Bisakah mendoakan orang tuanya itu? Apakah diperbolehkan atau tidak? Karena itu orang tua kita. Terima kasih yang pertama itu. Semoga Allah memuliakan ayahanda kami, gurunda kami, Bapak Haji Mulyono, keluarga besar beliau, dan Allah memuliakan, memudahkan segala urusan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana kalau orang tua mati dalam keadaan musyrik? Bagaimana anaknya hendak berbakti kepada orang tua yang wafat jelas-jelas dalam keadaan musyrik? Dalam Al-Quran Allah berfirman, diantaranya adalah larangan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW mendoakan paman beliau Abu Talib yang wafat meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Dan Allah melarangnya. Dan larangan itu berlaku sampai hari kiamat. Kita sekalipun orang tua kandung kita, kalaulah mereka mati dalam keadaan musyrik, tidak boleh mendoakannya dan bakti kita selesai kepada beliau. Selesai kepada beliau baktinya. Karena beliau mati dalam keadaan musyrik. Kalau beriman masih bisa berpotensi seperti yang kita sering sebutkan. Berbaktinya bisa dengan badalkan haji, badalkan umrah, amalkan ilmunya, bersedekah atas namanya, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kurban atas namanya, hadis Bukhari, atau dengan mengamalkan ilmu-ilmunya, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, atau kemudian kita menyambung silaturahmi dengan karib kerabat
orang tua kita dan seterusnya itu bisa. Tapi kalau orang tua kita meninggal dalam keadaan musyrik atau kafir tidak bisa, dan itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau berdoa apa saja tidak diperkenankan. Memang seperti itulah Allah melarang bagi seseorang. Tapi selama mereka hidup, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Sahabatilah orang tuamu di dunia ini ma'rufa, dengan sebaik-baiknya kebaikan. Jadi kalau mereka orang tua kita yang kafir, dia masih hidup, tugas kita adalah muamalah duniawiyah semata dengan beliau dan mendoakan agar dapat hidayah kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak bisa, dengan apapun tidak bisa. Allahu a'lam bishawab, semoga terjawab. Pertanyaan yang kedua, bagi seorang istri sangatlah mudah untuk masuk surga jika ia melaksanakan sholat, puasa, serta taat pada suami. Itu yang pertama. Kemudian sesungguhnya dosa istri yang akan ditanggung, yang terkena adab adalah suaminya. Saya mendengar fatwa begitu. Kemudian yang saya tanyakan, di dalam Al-Quran kan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa ayahanda. Semoga Allah memuliakan ayahanda dan seluruh kaum muslimin dimudahkan oleh Allah dalam segala hajat dan urusan-urusannya. Apakah seorang suami menanggung, memikul dosa istrinya? Allah langsung yang jawab. Al-Quran surah Abasa wa Tawalla. Surah Abasa ayat 34 sampai 37. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Ayat 37-nya. Tapi ayat 34-nya, yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang tidak memikirkan mar'u min akhi, pasangan hidupnya, akhi atau saudaranya, wa ummihi wa abi, bapak kandungnya atau ibu kandungnya, wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabatnya maupun bani, anak keturunannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui yugni. Tiap kita bertanggung jawab masing-masing. Tapi saya pernah mendengar, ini seorang perempuan nanti tanggung jawabnya suami. Sampai kapan itu kiranya? Jawabannya, selama suaminya selalu mengajak kepada ketaatan, kesalihan, maka suami yang selalu mengajak pada ketaatan, istrinya enggan, tidak akan sedikit pun bertanggung jawab atas istrinya nanti, kecuali masing-masing. Bagi suami yang memfasilitasi istrinya maksiat kepada Allah, istrinya mengumbar aurat difasilitasi suami, istrinya enggan berbuat taat jauh dari Allah malah difasilitasi, inilah suami-suami yang kelak bertanggung jawab. Sebagaimana dalam hadis, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizrun wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang memulai dalam Islam satu teladan keburukan, memfasilitasi keburukan, mensupport keburukan, maka sungguh dia dapat dosa sebagaimana dosa follower-followernya yang mengikutinya, dan dosa itu tidak akan dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya. Nauzubillah. Jadi suami-suami yang dapat dosa dari istrinya adalah karena mereka memfasilitasi kemaksiatan yang dilakukan istrinya. Kalau tidak, misalkan suami tidak memfasilitasi, suami mengingkari, maka berlaku ayat ala taziru waziratu wizra ukhra. Manusia tidak memikul dosa manusia yang lain. Barakallahu fiik. Seperti itu cara memahaminya. Tergantung kita sebagai suami membimbing ke arah mana. Suami-suami yang memfasilitasi istri yang maksiat kepada Allah kena bertanggung jawab, karena Anda adalah seorang pemimpin. Tapi suami-suami yang mengingkari kemaksiatan istrinya tidak akan seperti itu. Artinya tidak akan bertanggung jawab atas dosa istrinya. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz.
segala sesuatu sudah ada takdirnya. Kemudian ada lagi, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Kemudian hidup adalah ujian, seperti arna tinju yang mencikapi suatu lawan atau suatu masalah. Ada ujian keluarga yang mengakibatkan perceraian, ada ujian anak yang sukar diatur, ada ujian ekonomi yang kanker atau kantong kering, ada ujian pekerjaan yang kehilangan pekerjaan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana solusi bila sudah tidak kuat lagi menghadapi ujian. Jazakallahu khairan katsiran. Oh, jazakumullah sal jaza Mas Hadi. Semoga Allah muliakan Mas Hadi, keluarga besar Mas Hadi, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Bagaimana solusi menghadapi ujian jika sudah tidak kuat menghadapi ujian? Allah langsung jawab. Al-Baqarah 286 yang tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin manusia nggak kuat. Pasti manusia kuat. Kalaulah wes kayaknya ini di luar batas kemampuan saya, itu secara rumus Al-Quran nggak mungkin. Saya kok diuji berat banget, itu nggak mungkin jemaah. Allah langsung membatalkan kalimatnya, ini kayaknya di luar batas kemampuan saya, dengan ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu ya pasti mampu, nggak mungkin nggak mampu. Seberat-beratnya ujian manusia pasti mampu. Kalau wes benar-benar nggak mampu, harus ngapain lagi? Dikuatkan lagi saja dengan Ali Imran ayat terakhir 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang beriman, sabar. Isbiru, sabar. Wa sabiru, nek sabarmu ya sudah habis, sabar lagi. Sabar lagi. Kesabarannya udah habis lagi, sabar lagi. Udah habis lagi, ya sabar lagi. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan yang disebut dengan kematian. Sampai mati sabar itu hadirin. Udah pol nggak kuatnya pengen bunuh diri aja, syaitan itu. Asyaitan. Syaitan itu membisikkan kepada manusia untuk berbuat ingkar kepada Allah, dan salah satu puncak klimaknya syaitan, bagaimana caranya hamba ini tidak hanya meninggalkan amal solih, tapi kalau bisa dia mati dalam keadaan ingkar. Termasuk salah satunya mati bunuh diri. Ini kan yang nggak ada imannya, jadi mati bunuh diri itu kan nggak ada imannya. Nauzubillah ini. Aduh pusing saya, wah hancur saya. Aduh semua manusia udah membenci saya, nggak akan percaya lagi sama saya. Manusia-manusia ini akhirnya bunuh diri. Nauzubillah. Lemahnya iman, bisikan syaitan. Jangan sampai saya nggak kuat. Merasa nggak kuat aja itu sudah kemakan bisikan syaitan. Tapi ini udah pol berarti udah. Ini tuh di luar batas kemampuan saya lah, berarti dia ngece Allah berarti. Allah bilang kamu mampu. Lah kok kita malah merasa kayaknya nggak mampu deh. Enggak, saya mampu. Enggak, saya bisa. Badai pasti berlalu. Ini urusan pasti selesai. Yakin aja dulu, mantep aja jemaah. Tapi ya kadang kendor juga, namanya manusia kan begitu. Duh tapi gimana ya, oh tapi namanya manusia. Ketimpa masalah ada fase-fasenya manusiawinya muncul. Rasa putus asa boleh jadi ada hadir sekelibatan mata. Rasa ingin menyerah boleh jadi ada dalam satu kedipan mata. Tapi kan dia ingat ayat itu. Oh iya, Allah ngasih yang terbaik. Oh iya, insya Allah ini yang terbaik. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, Allah kasih yang terbaik. Tenang, tenang jemaah. Allah gak akan pernah menguji manusia kecuali manusia itu mampu melewatinya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Soalah hal mujud.
Mas Junet tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga keberkahan dan kesehatan senantiasa beserta Ustaz. Dan juga untuk jamaah seluruhnya. Pangapunten ugi pangapunten iki Ustaz. Yang pertama yang dari Ustaz Mulyono ada, mohon maaf ini ada perbedaan atau ya mohon maaf ini tentang orang tua yang sudah meninggal dalam keadaan musyrik, dan tadi disampaikan tentang paman Nabi yang sudah wafat. Beliau paman Nabi tidak bersyahadat pada waktu itu, dan kalau disandarkan dengan hanya tentang musyrik saja, sementara orang tersebut sudah pernah bersyahadat, itu ada potensi untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih ada sedikit iman, yaitu mengimani tentang Allah. Ketika wafat itu kita tidak tahu beliau dalam keadaan musyrik atau tidak. Itu yang pertama tentang husnudon, karena tidak semua orang yang sudah yang wafat itu benar-benar musyrik, tapi perbuatannya musyrik, tapi masih ada sedikit iman, itu masih ada ampunan. Jadi sebagai seorang anak tetap mendoakan itu, insya Allah husnudon billah, insya Allah tetap diterima doanya. Yang kedua tentang doa tadi atau tentang inna doa yuradul qadha, atau yang lain adalah ad-doa yaradul qadar. Insya Allah seperti itu bunyinya, yang bisa dipahami dari kami yang itu tentang takdir yang ikhtiari, takdir yang bisa, yang berupa pilihan tadi disampaikan. Kalau yang berupa mutlak atau takdir yang sudah tercatat, itu yang mutlak itu tidak bisa dirubah. Wallahu a'lam. Pangapunten Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Junet sekeluarga besar beliau dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jamaah yang dirahmati Allah, saya juga meluruskan ya jamaah, yang mati musyrik ini yang dimaksudkan di sini mati kafir. Kalau mati musyrik masih dalam keadaan beriman, boleh bakti pada beliau, mendoakan beliau. Karena tadi apa yang kami pikirkan mati musyrik di sini adalah mati kafir. Nah, sekarang saya meluruskan apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau orang tua mati dalam keadaan muslim, mungkin dia pernah berbuat syirik, mungkin dia masih percaya hal-hal yang berbau kejawen dan seterusnya. Kalau dia masih bersyahadat mati dalam keadaan Islam, maka tetap kita boleh mendoakannya. Ayatnya memang mengatakan makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang beriman mendoakan lil musyrikina, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Tapi musyrik di sini adalah mati dalam keadaan membawa kekufuran. Tidak yang dimaksudkan mati dalam keadaan Islam tapi perbuatannya syirik. Walaupun kita tahu ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang berbuat syirik itu ya jatuhnya telah berbuat kufur, kekafiran, dekat sekali dengan kafiran. Tapi betul juga yang disampaikan tadi Mas Junet, berbaik sangka terhadap orang yang mati dalam keadaan tetap punya kalimat tauhid la ilaha illallah, mendoakannya boleh. Jadi yang tadi saya maksudkan tidak boleh mendoakan di situ adalah yang dimaksud ayat ini mati musyrik, mati dalam keadaan kufur, bukan mati dalam keadaan Islam ya ayahanda. Nah, jadi pertanyaan ayahanda tadi, dia mati musyrik itu matinya kafir, atau dia mati musyrik dia berbuat syirik tapi dia masih dalam keadaan muslim? Berbuat syirik masih dalam keadaan muslim. Ya kalau matinya mati muslim, baik sangka kepada Allah, minta ampun, karena termasuk juga doa anak yang salih bisa merubah apa yang Allah tetapkan pada orang tua, boleh jadi diampuni oleh Allah karena dia punya kalimat bitokohnya la ilaha
illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi salah tangkap persepsi pertanyaan ya hadirin. Karena ayatnya juga kalimatnya bukan lil kafirina, maka nalin nabi waladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina. Tidak patut bagi nabi dan bagi orang yang beriman memohonkan ampun kepada orang yang musyrik, mati dalam keadaan musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun itu karib kerabat terdekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kecuali mereka menjadi sahabat jahim. Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Jadi kalau matinya masih Islam, doakan sebagai anak. Semoga Allah ampuni karena dia masih punya bitaqah atau syarat password masuk surga la ilaha illallah. Tapi kalau udah nggak bersyahadat, mati musyrik, mati dalam keadaan jelas mati dalam keadaan menyekutukan Allah, itu jelas matinya dalam keadaan menyekutukan Allah. Endingnya dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Misalkan lagi nyembah apa, jegler mati, naudzubillah. Jelas itu mati dalam keadaan musyrik dan tidak bisa untuk didoakan dan seterusnya sebagaimana At-Taubah ayat 113. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Mas Ustaz atas tambahannya. Semoga menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih sudah membersamai jamaah online maupun offline. Semoga Allah memuliakan jamaah sekalian di dunia, dimuliakan di akhirat. Dan bagi sahabat-sahabat juga yang hendak mengambil peluang amal jariah dalam pembangunan masjid, silahkan juga bisa menyampaikan hajatnya. Semoga setiap hal yang kita niatkan karena Allah, Allah ganti dengan hal terbaik dunia dan akhirat. Sebagaimana Nabi juga bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang turut serta membangun masjid di dunia, Allah bangunkan baginya istana di surga. Dan bagi sahabat juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.